Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini akan kita bahas materi di subbab yang ketiga yaitu fungsi inverse. Untuk submateri, fungsi inverse dari fungsi komposisi. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Nah, materi kita kali ini masih membahas subbab fungsi inverse. Adapun submateri yang akan kita bahas kali ini adalah submateri yang ketiga, yaitu fungsi inverse dari fungsi komposisi. Nah, inverse dari fungsi komposisi itu dapat ditentukan dengan terlebih dahulu menentukan fungsi komposisinya. Nah, untuk selanjutnya rumusnya itu masih sama seperti yang kemarin. Nah, di mana rumus fungsi inverse dari fungsi komposisi adalah fungsi f bundaran g dx itu sama dengan y. Jika dan hanya jika inverse dari fungsi komposisi f bundaran g dy itu sama dengan x. Nah, kali ini kita masih membahas contoh-contoh soal yang berkaitan dengan fungsi inverse dari fungsi komposisi. Perhatikan contoh-contoh soal berikut ini. Contoh soal yang pertama. Diketahui fungsi f dx sama dengan 1 per 2x dikurang 1. Dengan x tidak sama dengan 1 per 2. Dan fungsi g dx sama dengan 2x dikurang 1 per x. Dengan x tidak sama dengan 0. Tentukan inverse dari fungsi komposisi f bundaran g dx. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, sebelum menentukan inverse dari fungsi komposisi f bundaran g dx, terlebih dahulu kita cari rumus fungsi komposisi f bundaran g dx. Nah, di mana f bundaran g dx itu sama dengan fungsi f di fungsi g dx. Nah, karena fungsi g dx itu dirumuskan dengan 2x dikurang 1 per x, maka kita ganti fungsi g dx ini menjadi 2x dikurang 1 per x. Sehingga didapat fungsi f di 2x dikurang 1 per x. Nah, selanjutnya karena fungsi f dx itu dirumuskan dengan 1 per 2x dikurang 1, maka kita ganti x di sini menjadi 2x dikurang 1 per x. Sehingga didapat 1 per 2 dikali 2x dikurang 1 per x dikurang 1. Nah, perhatikan untuk penyebutnya di sini yaitu terdapat 2 dikali 2x dikurang 1 per x. Nah, di sini kita gunakan sifat distributif, yaitu kita kalikan 2 dengan 2x, dan kita kalikan 2 dengan negatif 1. Sehingga didapat 1 per 4x dikurang 2 per x dikurang 1. Nah, perhatikan penyebutnya di sini. Kita samakan terlebih dahulu penyebutnya menjadi x, di mana negatif 1 di sini bisa kita nyatakan menjadi negatif x per x. Sehingga didapat 1 per 4x dikurang 2 per x dikurang x per x. Nah, masih di penyebutnya. 4x ini bisa kita kurangkan dengan x. Hasilnya adalah 3x. Sehingga didapat 1 per 3x dikurang 2 per x. Nah, selanjutnya kita kalikan x di sini ke pembilangnya, yaitu 1. Sehingga didapat x per 3x dikurang 2. Maka rumus fungsi komposisi f bundaran g dx itu sama dengan x per 3x dikurang 2.
Nah, setelah kita dapatkan rumus fungsi komposisinya, selanjutnya tinggal kita cari inverse dari fungsi komposisi f bundaran G di X. Nah, berdasarkan rumus fungsi inverse pada fungsi komposisi ini, karena f bundaran G di X itu sama dengan Y, dan f bundaran G di X itu sama dengan X per 3X dikurang 2, maka Y sama dengan X per 3X dikurang 2. Maka akan kita cari nilai X berdasarkan persamaan ini. Nah, caranya kita kalikan kedua ruasnya dengan 3X dikurang 2. Sehingga didapat Y dikali 3X dikurang 2 sama dengan X. Nah, untuk ruas kiri ini kita gunakan sifat distributif, yaitu kita kalikan Y dengan 3X dan kita kalikan Y dengan negatif 2. Sehingga didapat 3XY dikurang 2Y sama dengan X. Nah, untuk mencari X, maka kita gabungkan suku-suku yang memuat variabel X, yaitu 3XY dan X. Maka, kita kurangkan kedua ruasnya dengan X, dan kita jumlahkan kedua ruasnya dengan 2Y. Sehingga didapat 3XY dikurang X sama dengan 2Y. Nah, untuk ruas kiri ini kita faktorkan menjadi X dikali 3Y dikurang 1. Sehingga didapat X dikali 3Y dikurang 1 sama dengan 2Y. Nah, terakhir kita bagi kedua ruasnya dengan 3Y dikurang 1. Sehingga didapat X sama dengan 2Y per 3Y dikurang 1. Nah, langkah berikutnya berdasarkan rumus fungsi inverse ini. Kita nyatakan inverse dari fungsi komposisi f bundaran G di Y itu sama dengan X. Nah, karena X itu sama dengan 2Y per 3Y dikurang 1, maka inverse dari fungsi komposisi f bundaran G di Y itu sama dengan 2Y per 3Y dikurang 1. Nah, untuk mencari inverse dari fungsi komposisi f bundaran G di X, maka kita ganti variabel Y di sini menjadi X. Sehingga didapat inverse fungsi komposisi f bundaran G di X itu sama dengan 2X per 3X dikurang 1. Jadi, inverse dari fungsi komposisi f bundaran G di X adalah 2X per 3X dikurang 1, di mana X tidak sama dengan 1/3. Berikutnya contoh soal yang kedua. Diketahui fungsi f di X itu sama dengan X ditambah 3 per X dikurang 2, dengan X tidak sama dengan 1. Dan fungsi G di X sama dengan X ditambah 5. Tentukan inverse dari fungsi komposisi G bundaran F di X. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, sebelum kita mencari inverse dari fungsi komposisi G bundaran F di X, terlebih dahulu kita cari rumus fungsi komposisi G bundaran F di X. Nah, di mana G bundaran F di X itu sama dengan fungsi G di fungsi F di X. Nah, karena fungsi F di X itu dirumuskan dengan X ditambah 3 per X dikurang 1, maka kita ganti fungsi F di X ini menjadi X ditambah 3 per X dikurang 1. Sehingga didapat fungsi G di X ditambah 3 per X dikurang 1. Nah, berikutnya karena diketahui fungsi G di X itu dirumuskan dengan X ditambah 5, maka kita ganti X di sini menjadi X ditambah 3 per X dikurang 1. Sehingga didapat X ditambah 3 per X dikurang 1 ditambah 5. Nah, langkah selanjutnya kita samakan penyebutnya, di mana 5 di sini kita nyatakan menjadi 5 dikali X dikurang 1 per X dikurang 1. Sehingga didapat X ditambah 3 per X dikurang 1 ditambah 5 dikali X dikurang 1 per X dikurang 1.
Nah, untuk 5 dikali X dikurang 1 di sini, kita gunakan sifat distributif, yaitu kita kalikan 5 dengan X, dan kita kalikan 5 dengan negatif 1. Sehingga didapat X ditambah 3 per X dikurang 1. Ditambah dengan 5X dikurang 5 per X dikurang 1. Nah, selanjutnya kita jumlahkan suku-suku sejenisnya yang ada pada pembilangnya, yaitu X ditambah 5X, hasilnya adalah 6X. Kemudian 3 ditambah negatif 5, hasilnya adalah negatif 2. Sehingga didapat 6X dikurang 2 per X dikurang 1. Maka rumus fungsi komposisi G bundaran F di X itu sama dengan 6X dikurang 2 per X dikurang 1. Oh iya, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Serta jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar kita bisa saling berbagi ilmu. Nah, setelah didapatkan rumus fungsi komposisi G bundaran F di X, maka selanjutnya tinggal kita cari inverse dari fungsi komposisi G bundaran F di X. Nah, berdasarkan rumus fungsi inverse pada fungsi komposisi ini, di mana G bundaran F di X itu sama dengan Y, dan G bundaran F di X itu sama dengan 6X dikurang 2 per X dikurang 1. Maka Y sama dengan 6X dikurang 2 per X dikurang 1. Nah, selanjutnya akan kita cari X dari persamaan ini. Caranya kita kalikan kedua ruasnya dengan X dikurang 1. Sehingga didapat Y dikali X dikurang 1 sama dengan 6X dikurang 2. Nah, selanjutnya untuk ruas kiri ini kita gunakan sifat distributif, yaitu kita kalikan Y dengan X, dan kita kalikan Y dengan negatif 1. Sehingga didapat XY dikurang Y sama dengan 6X dikurang 2. Nah, untuk mencari X, maka kita gabungkan suku-suku sejenis, yaitu suku-suku yang memuat variabel X, yaitu XY dan 6X. Nah, caranya kita kurangkan kedua ruasnya dengan 6X, dan kita jumlahkan kedua ruasnya dengan Y. Sehingga didapat XY dikurang 6X sama dengan Y dikurang 2. Nah, untuk ruas kiri ini kita faktorkan menjadi X dikali Y dikurang 6. Sehingga didapat X dikali Y dikurang 6 sama dengan Y dikurang 2. Nah, terakhir kita bagi kedua ruasnya dengan Y dikurang 6. Sehingga didapat X sama dengan Y dikurang 2 per Y dikurang 6. Nah, angka selanjutnya berdasarkan rumus fungsi inverse ini. Maka kita nyatakan inverse dari fungsi komposisi F bundaran G di Y itu sama dengan X. Nah, karena X sama dengan Y dikurang 2 per Y dikurang 6, maka inverse dari fungsi komposisi F bundaran G di Y itu sama dengan Y dikurang 2 per Y dikurang 6. Nah, terakhir, untuk menentukan inverse dari fungsi komposisi F bundaran G di X, kita ganti variabel Y di sini menjadi X. Sehingga didapat inverse dari fungsi komposisi F bundaran G di X itu sama dengan X dikurang 2 per X dikurang 6. Jadi, inverse dari fungsi komposisi F bundaran G di X sama dengan X dikurang 2 per X dikurang 6. Dengan X tidak sama dengan 6. Terakhir, contoh soal yang ketiga. Diketahui fungsi F memetakan himpunan bilangan real ke bilangan real, dan fungsi G memetakan himpunan bilangan real ke bilangan real. Dirumuskan dengan
fungsi f di X sama dengan 2X dikurang 1. Dan fungsi G di X sama dengan X ditambah 3 per 2 dikurang X. Dengan X tidak sama dengan 2. Tentukan fungsi inverse dari fungsi komposisi f bundaran G di X. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, sebelum kita menentukan fungsi inverse dari fungsi komposisi f bundaran G di X, terlebih dahulu kita cari rumus fungsi komposisi f bundaran G di X, di mana f bundaran G di X itu sama dengan fungsi f di fungsi G di X. Nah, karena fungsi G di X itu dirumuskan dengan X ditambah 3 per 2 dikurang X, maka kita ganti fungsi G di X ini menjadi X ditambah 3 per 2 dikurang X. Sehingga didapat fungsi F di X ditambah 3 per 2 dikurang X. Nah, karena fungsi F di X itu dirumuskan dengan 2X dikurang 1, maka kita ganti kembali X di sini menjadi X ditambah 3 per 2 dikurang X. Sehingga didapat 2 dikali X ditambah 3 per 2 dikurang X dikurang 1. Nah, untuk 2 dikali X ditambah 3 per 2 dikurang X, kita gunakan sifat distributif, yaitu kita kalikan 2 dengan X dan kita kalikan 2 dengan positif 3. Sehingga didapat 2X ditambah 6 per 2 dikurang X dikurang 1. Nah, selanjutnya kita samakan penyebutnya, di mana negatif 1 di sini akan kita nyatakan menjadi 2 dikurang X per 2 dikurang X. Sehingga didapat 2X ditambah 6 per 2 dikurang X dikurang dengan 2 dikurang X per 2 dikurang X. Nah, berikutnya kita jumlahkan suku-suku sejenisnya yang ada pada pembilangnya, yaitu 2X dikurang negatif X, hasilnya adalah 3X, dan 6 dikurang 2, hasilnya adalah positif 4. Sehingga didapat 3X ditambah 4 per 2 dikurang X. Maka rumus fungsi komposisi F bundaran G di X itu sama dengan 3X ditambah 4 per 2 dikurang X. Nah, setelah kita dapatkan rumus fungsi komposisinya, maka selanjutnya tinggal kita cari inverse dari fungsi komposisi F bundaran G di X. Nah, berdasarkan rumus fungsi inverse pada fungsi komposisi ini, di mana F bundaran G di X itu sama dengan Y, dan F bundaran G di X itu sama dengan 3X ditambah 4 per 2 dikurang X, maka Y sama dengan 3X ditambah 4 per 2 dikurang X. Nah, di sini akan kita cari nilai X berdasarkan persamaan ini. Nah, caranya kita kalikan kedua ruasnya dengan 2 dikurang X. Sehingga didapat Y dikali 2 dikurang X sama dengan 3X ditambah 4. Nah, untuk ruas kiri ini kita gunakan sifat distributif, yaitu kita kalikan Y dengan 2 dan kita kalikan Y dengan negatif X. Sehingga didapat 2Y dikurang XY sama dengan 3X ditambah 4. Nah, untuk mencari nilai X, maka kita gabungkan suku-suku yang memuat variabel X, yaitu negatif XY dan 3X. Maka, kita kurangkan kedua ruasnya dengan 3X. Dan kita kurangkan kedua ruasnya dengan 2Y. Sehingga didapat negatif XY dikurang 3X sama dengan negatif 2Y ditambah 4. Nah, untuk ruas kiri ini kita faktorkan menjadi negatif X dikali Y ditambah 3. Sehingga didapat negatif X dikali Y ditambah 3 sama dengan negatif 2Y ditambah 4. Nah, berikutnya kita bagi kedua ruasnya dengan Y ditambah 3. Sehingga didapat negatif X sama dengan negatif 2Y ditambah 4 per Y ditambah 3.
Nah, karena di ruas kiri ini masih memuat negatif, maka kita kalikan kedua ruasnya dengan negatif 1. Sehingga didapat X sama dengan negatif 2Y ditambah 4 per Y ditambah 3. Nah, terakhir kita gunakan sifat distributif untuk ruas kanan, yaitu kita kalikan negatif dengan negatif 2Y. Kemudian kita kalikan negatif dengan positif 4. Sehingga didapat X sama dengan 2Y dikurang 4 per Y ditambah 3. Nah, langkah selanjutnya berdasarkan rumus fungsi inverse ini. Kita nyatakan inverse fungsi komposisi F bundaran G di Y itu sama dengan X. Nah, karena X itu sama dengan 2Y dikurang 4 per Y ditambah 3. Maka, inverse dari fungsi komposisi F bundaran G di Y itu sama dengan 2Y dikurang 4 per Y ditambah 3. Nah, terakhir untuk mencari inverse dari fungsi komposisi F bundaran G di X, maka kita ganti variabel Y di sini menjadi X. Sehingga didapat inverse dari fungsi komposisi F bundaran G di X itu sama dengan 2X kurang 4 per X ditambah 3. Jadi, inverse dari fungsi komposisi F bundaran G di X itu sama dengan 2X dikurang 4 per X ditambah 3. Dengan X tidak sama dengan negatif 3. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini di subbab fungsi inverse. Untuk submateri, fungsi inverse dari fungsi komposisi. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.